Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara umat kekasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Firman Tuhan saat ini. Semoga kita tetap dalam keadaan baik dan sehat. Renungan Firman Tuhan saat ini bertema Iman dan Hikmat. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan Firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup dan setia, puji dan syukur atas berkat dan pemeliharaan dari Tuhan. Kami dalam keadaan baik, semua adalah karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari surat Yakobus 1 ayat 2-8, demikian bunyinya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan dalam Alkitab tidak hanya mengajarkan tentang iman dan bagaimana peranan iman itu. Selain hal iman kepada Tuhan, ada pengajaran tentang kasih sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Ada ajaran tentang bersyukur dan memuliakan Tuhan. Ada pula ajaran tentang berhikmat. Iman mempunyai peranan penting bagi umat Allah, di antaranya dengan beriman manusia beroleh kasih karunia berupa hidup yang kekal, Yohanes 3 ayat 16. Dan juga beroleh damai sejahtera, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Namun beriman saja dalam hidup ini belum cukup. Iman akan lebih baik dilengkapi dengan berbagai nilai spiritual lainnya. Nasihat itu dapat kita temukan pada surat 2 Petrus 1 ayat 5 dan sampai 7. Justru karena itu kamu harus dengan bersungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih kepada semua orang. Demikian juga kita temukan pentingnya iman dan berhikmat pada Yakobus pasal 1 ayat 2-8 yang sudah saya bacakan tadi. Salah satu makna hikmat adalah pengetahuan tentang kebenaran dan kebajikan yang berasal dari Allah yang diberikan kepada manusia melalui sapaan firman Tuhan dan bimbingan Roh Kudus. Hikmat dari Tuhan sangat berguna dalam berbagai situasi kehidupan. Yesus Kristus pernah bersabda dalam Matius 10 ayat 16, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Kecerdikan yang perlu diterapkan dalam situasi banyaknya bahaya itu sebenarnya berupa hikmat. Hikmat diperlukan ketika seseorang menghadapi bahaya, tantangan, dan ancaman. Dalam surat Yakobus 1 ayat 2-8, hikmat diperlukan dan berguna pada saat seseorang menghadapi berbagai pencobaan. Biasanya pada saat seseorang dicobai, khususnya berupa penderitaan dan kemalangan, timbullah berbagai pertanyaan. Mengapa semua ini terjadi? Apa salahku? Bagaimana maksud Tuhan dan rencana Tuhan dalam pencobaan hidup yang terjadi ini? Tanpa hikmat, maka pertanyaan-pertanyaan itu sukar, bahkan tidak akan terjawab, membuat beban pikiran dan stres makin berat. Tetapi dengan adanya hikmat seseorang yang dalam menghadapi pencobaan
akan dimampukan untuk memaknai pencobaan yang terjadi, bahkan mengenal rancangan dan kehendak Tuhan melalui pencobaan hidup itu. Karena itulah muncul nasihat Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dengan adanya hikmat, seseorang dapat menghayati dan memaknai pencobaan sebagai suatu ujian untuk peningkatan spiritualitas berupa ketekunan yang menghasilkan buah-buah iman yang matang. Salah satu contohnya adalah pengalaman hidup Rasul Paulus ketika dicoba iblis dengan adanya duri dalam daging. Rasul Paulus telah meminta pertolongan kepada Allah sebanyak 3 kali, tetapi jawaban Tuhan berbeda dengan apa yang diminta Rasul Paulus. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9. Terhadap jawaban Tuhan itu, Rasul Paulus menyikapinya dengan hikmat sehingga muncul statement iman demikian. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Selain ketika menghadapi pencobaan, hikmat juga dibutuhkan saat menghadapi masalah-masalah kehidupan lainnya. Dengan adanya hikmat, seseorang menjadi peka terhadap bimbingan Roh Kudus, sehingga menemukan berbagai solusi yang tepat atas masalah yang dihadapinya. Dari pengalaman Yusuf saat berada di Mesir, hikmat dibutuhkan dan sangat penting untuk mengelola berkat Tuhan dan membuat perencanaan masa depan dalam mengantisipasi krisis pangan yang berlangsung 7 tahun lamanya. Lalu bagaimana jika seorang tidak memiliki hikmat atau kekurangan hikmat tersebut, yang antara lain ditandai dengan berbagai pergumulan yang tidak dapat terjawab, bahkan tidak dapat terselesaikan? Maka ada nasihat dari Rasul Paulus dari Yakobus demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Meminta dengan iman yang teguh itu sangatlah perlu. Karena jika seorang meminta kepada Tuhan dengan hati bimbang, maka dia tidak akan mendapat apapun. Sebaliknya dengan iman yang teguh, niscaya Allah akan memberikan hikmat kepada orang tersebut oleh bimbingan dari Roh Kudus. Semoga hidup dan iman kita kepada Tuhan dapat dilengkapi dan diperkuat dengan hikmat, sehingga kita tetap eksis, tetap kuat, bahkan menjadi pemenang dalam menghadapi berbagai pencobaan, masalah-masalah kehidupan, ketika bahaya mengancam hidup kita, maupun ketika mengelola berkat Tuhan atau kesejahteraan hidup dari Tuhan. Tuhan tetap beserta dan memberkati kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyadarkan dan membekali kami agar hidup dan iman kami kepada Allah perlu dilengkapi dengan adanya hikmat, supaya kami terus mengenal kehendak Allah dan dapat menyikapi berbagai pergumulan dan masalah hidup ini dengan terus bersandar kepada Allah dan pimpinan Roh Kudus untuk memberikan solusi yang sebaiknya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.